Lumen nomor 11801, tanggal 26 November 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Kamu Disesatkan. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 8. Yesus bersabda, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus sedang berada di Bait Allah. Beberapa orang mengagumi keindahan Bait Allah yang dihiasi batu yang indah dan berbagai barang persembahan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu lihat di situ? Pada suatu hari tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan peristiwa itu akan terjadi? Apakah tandanya jika akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Saudara-saudara terkasih, sabda Yesus di atas menimbulkan kegemparan orang-orang Yahudi yang saat itu berada di Bait Allah.
Mereka tidak memahami dan tidak bisa menerima bahwa bait Allah yang begitu dihormati dan dibanggakan akan rata dengan tanah. Bagaimana mungkin bangunan yang megah dan kokoh hancur begitu saja? Kata-kata Yesus ini tidak bisa diterima orang Yahudi, termasuk para muridnya. Mereka mempertanyakan, kapan hal itu terjadi dan karena apa? Mereka mengira Yesus akan menjawab karena peristiwa alam dan peristiwa sejarah. Jawaban Yesus adalah sebuah peringatan. Janganlah kamu disesatkan. Yesus hendak menegaskan bahwa runtuhnya bait Allah adalah sebuah peringatan bahwa akan ada orang-orang yang akan menyesatkan mereka. Menyesatkan artinya menjauhkan para murid dari Yesus. Semakin menjauhnya para murid dari Yesus, Sang Guru itulah yang diibaratkan dengan runtuhnya bait Allah. Jika para murid tidak mendengarkan Yesus, keruntuhan dan kesesatan itu akan sungguh terjadi. Saudara-saudara terkasih, sebagai seorang guru, Yesus tahu betul apa yang akan terjadi pada para murid. Mereka berasal dari masyarakat biasa, petani, nelayan, tukang. Bukan orang sekolahan semacam orang Farisi, ahli Taurat, para imam. Mereka tidak cukup memiliki bekal untuk memahami kitab suci, Taurat, hukum bangsa Yahudi. Mereka akan mudah ditipu oleh orang-orang yang memanfaatkan ketidaktahuan pada murid tersebut. Apa yang hendak diperdaya dari para rasul? Mereka hendak menyesatkan para rasul tentang keselamatan dan Sang Juru Selamat. Orang Farisi, ahli Taurat, para imam itu menyatakan bahwa merekalah yang mengetahui tentang keselamatan. Mereka menyatakan dirinya sebagai Sang Juru Selamat. Mereka mewartakan jalan keselamatan. Sebagai orang Yahudi, para rasul akan mudah menjadi percaya dengan pewartaan ini. Sedangkan sebagai murid Yesus, baru dijalani beberapa waktu saja. Para rasul sering belum memahami ajaran Yesus. Pernyataan Yesus tentang robohnya bait Allah tentu saja tidak sesuai dengan apa yang diimani para rasul sebagai orang Yahudi. Saudara-saudara terkasih, jika para rasul yang hidup bersama Yesus secara langsung saja sering tidak memahami ajaran Yesus, apalagi kita yang hidup 2000 tahun setelah Yesus hadir di dunia. Kita mengenal ajaran Yesus dari Injil dan seluruh kitab suci Perjanjian Baru, pengajaran Gereja Katolik, dan iman para peluluhur kita. Apakah pemahaman kita menjadi berkurang karenanya? Tidak sama sekali. Iman kita dan iman para rasul adalah sama. Menjadi panggilan kita sebagai murid Yesus untuk membaca dan mempelajari kitab suci, mendalami ajaran Gereja Katolik dengan aktif dalam hidup menggereja. Apalagi di zaman modern saat ini, orang Farisi hadir dalam berbagai perwujudan. Dunia digital, kemudahan mencari uang dalam berbagai cara, kekuasaan politis yang menggiurkan, kebebasan bertindak yang tidak menghitung norma, globalisasi yang menjadi dunia selebar daun kelor saja adalah jalan untuk merubuhkan bait Allah. Tawaran kenikmatan dunia modern menjadi jalan pintas untuk menjauh dari ajaran Yesus. Lama-kelamaan, Yesus tidak lagi menjadi jalan dan tujuan iman kita lagi.
Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita semakin jauh dari Yesus? Apakah kita menempatkan Yesus sebagai jalan dan tujuan hidup iman kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, begitu banyak godaan duniawi yang ditawarkan kepada kami dalam hidup sehari-hari. Kami mudah jatuh karenanya. Hidup iman kami menjadi menjauh dari ajaran Yesus dan ajaran Gereja Katolik. Dunia menawarkan kemudahan, kenikmatan, dan keserakahan. Yesus tidak lagi menjadi tujuan dan jalan hidup kami. Semoga Roh Kudus berkenan hadir mendampingi kami agar tidak semakin tersesat, tetapi kembali bertobat kepada Yesus. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita sekalian selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.